Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. 3 hari saya tidak tayang karena kurang sehat, panas dalam ya, baru suhun ini parerih begitu. Mohon maaf, dan kita lanjutkan sekarang materi ke-22. Kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi yang dalam berdakwah gigih, ulet, sabar, dan istiqomah. Ibrahim punya seorang ayah, ayahnya bernama Azar. Azar itu adalah pemahat atau pembuat patung yang biasa patung-patung itu disembah oleh umat pada saat itu. Ibrahim lahir, pada saat itu juga ada seorang raja yang bernama Raja Namrud, dan Namrud itu terkenal bengis dan kejam. Sehingga cerita Nabi Ibrahim pada waktu bayi hampir mirip dengan cerita Nabi Musa pada saat bayi. Pada saat Nabi Musa lahir, rajanya adalah Fir'aun. Fir'aun bengis dan kejam, kemudian memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Ini pun sama. Raja Namrud punya aturan seperti itu. Apabila ada anak laki-laki yang lahir, bayi yang lahir anak laki-laki juga harus dibunuh karena mungkin takut mengancam kekuasaannya. Takut suatu saat anak itu kelak akan mengancam kerajaannya. Pada saat itu Raja Namrud juga memerintahkan supaya setiap anak bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Tapi pada saat itu sang ayah Azar tidak tega membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Maka kemudian anaknya Ibrahim itu, bayi Ibrahim itu kemudian dibuang ke tengah hutan. Dibuang ke tengah hutan, dan yang dia pikirkan ketika dibuang ke tengah hutan, walaupun umpamanya ia mati karena diterkam, karena dimakan oleh binatang buas, toh tidak dibunuh oleh tangannya sendiri karena tidak tega membunuh anak sendiri dengan tangannya sendiri. Setelah dibuang ke tengah hutan, ternyata di tengah hutan Ibrahim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Ibrahim di hutan itu selalu menghisap jarinya, dan dari jari-jari itu keluar makanan atau minuman seperti madu, dan itu membuat Ibrahim tumbuh sehat, tumbuh baik, dan terus semakin besar semakin besar. Dan setelah dewasa, suatu saat orang tuanya Azar datang ke hutan itu ingin memastikan kondisi Ibrahim apakah sudah mati atau seperti apa. Dan ternyata ditemukan bahwa Ibrahim dalam keadaan sehat, tumbuh dewasa. Ketika Ibrahim sudah mulai dewasa dan mulai berpikir tentang berbagai hal yang ada di sekelilingnya, Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapa yang menciptakan saya?" Ayahnya menjawab, "Karena engkau lahir dari orang tua, maka kamilah orang tua yang menciptakan kamu, Ibrahim." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Siapa yang menciptakan ayah, yang menciptakan orang tua?" Dan terus pertanyaan itu sampai kepada puncaknya, siapa yang menciptakan manusia? Bukan hanya itu, Ibrahim juga kemudian mempertanyakan, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dan itu dapat dilihat dalam Al-Quran. Ibrahim mencari Tuhan. Proses pencarian Ibrahim terhadap Tuhannya dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hari telah malam, Ibrahim melihat bintang.
Katanya, inikah Tuhanku? Begitu kata Ibrahim. Tapi setelah dilihatnya bintang itu terbenam, ia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang terbenam. Kemudian pada ayat 77 surat Al-An'am, falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Yang artinya, dan sesudah itu ia melihat bulan purnama yang memancarkan cahayanya yang cemerlang. Ia pun berkata, inikah Tuhanku? Tetapi setelah bulan itu lenyap, maka lenyap pula pendapatnya bertuhan kepada bulan itu dan berkata, kalau tidak Tuhanku yang menunjuki, tentu aku menjadi sesat. Dan ternyata proses pencarian Ibrahim terhadap Tuhannya tidak selesai sampai di situ. Falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Al-An'am ayat 78. Pada waktu siang kelihatan pula olehnya matahari yang lebih besar dan lebih bercahaya daripada orang-orang yang ia lihat sebelumnya, daripada apa-apa yang ia lihat sebelumnya. Maka ia pun berkata, oh, inilah Tuhanku yang sebenarnya, inilah yang paling besar. Tetapi setelah matahari terbenam, ia pun berkata, hai kaumku, aku tidak mau memperserikatkan Tuhan seperti kamu. Itulah proses pencarian Ibrahim. Dari melihat bintang dianggap Tuhan, tapi kemudian ia tidak melihat atau tidak memandang itu sebagai Tuhan. Kemudian melihat bulan, ia menganggapnya itu Tuhan, tapi kemudian karena bulan pun terbenam, ia tidak mungkin bertuhan kepada yang terbenam. Kemudian melihat matahari yang besar, matahari yang memancarkan cahaya yang demikian terang. Tapi kemudian akhirnya ia mengatakan bahwa tidak mungkin saya bertuhan kepada matahari, karena matahari pun suka hilang, suka terbenam. Nah, di akhir ayat atau pada ayat 79 kemudian Allah berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya bertuhan kepada yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas, dan aku sekali-kali tidak mau mempersekutukannya, mempersekutukan Allah. Disitulah Ibrahim menemukan Tuhannya, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah alladzi fataras samawati wal ardh hanifa, yakni yang menciptakan langit dan bumi dengan ikhlas, dengan lurus, dan Ibrahim tidak berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Itu penggalan atau salah satu kisah dari cerita Ibrahim, dan kisah yang lainnya, bagian lainnya, insya Allah akan saya kemukakan pada episode berikutnya. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, Ibrahim kecil yang dibuang ke hutan ternyata dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia selamat dari terkaman binatang buas, dan kemudian ia bisa makan di situ, dan makannya dari sesuatu yang ajaib, yakni menghisap jarinya sehingga keluar makanan. Begitulah kalau Allah ingin memelihara hambanya, kalau Allah ingin memelihara manusia. Bukan hanya Ibrahim. Mungkin kita mengatakan karena Ibrahim itu calon nabi. Bukan hanya Ibrahim, tapi setiap manusia yang ingin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah mudah memeliharanya. Kita seringkali mendengar dalam sebuah kecelakaan, umpamanya sebuah bis terguling dan banyak orang yang mati, tapi di situ ada bayi yang ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya meninggal, bayinya hidup. Itulah ketika Allah menunjukkan kekuasaannya
memelihara manusia dari gangguan apapun, dari kesalahan apapun, bisa diselamatkan atas izin Allah. Yang kedua, Ibrahim mencari Tuhan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya naluri manusia sejak lahir, dia memiliki naluri ketuhanan. Ia dalam akalnya, dalam pikirannya akan bertanya, siapa yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan manusia? Dan akan bertanya, siapa yang menciptakan alam ini? Naluri ketuhanan itulah yang harus dibimbing oleh kita sebagai orang tua. Orang tua membimbing anak-anak kita agar terus lama-kelamaan mereka mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bimbing terus agar ia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian anak cucu kita bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Itulah peran kita. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanin. Yang pertama, wajib kepada manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.